Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi menghindari perbuatan gosip. Mata pelajaran Fikih MI kelas 6. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami larangan gosip dan juga dapat menjalankan perilaku tanggung jawab dengan menghindarkan diri dari perbuatan gosip. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian gosip. Nah, dalam ilmu tafsir, kata gosip berasal dari kata ghosoba yagsibu ghosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Secara harfiah, gosip adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan maksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat untuk mengembalikannya. Nah, sedangkan secara istilah, gosip berarti menguasai harta orang lain dengan tanpa izin. Nah, gosip ini dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda ya dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. Yang kedua yaitu hukum gosip. Gosip termasuk dalam hukum makruh yang berat. Nah, beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan gosip merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram, namun tidak sampai membatalkan sholat. Nah, Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, kesimpulannya bahwa gosip itu berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah gosip pakaian, sandal, bantal, gayung, dan barang-barang lainnya. Nah, hukumnya sama-sama tidak boleh. Bahkan berdasarkan ayat tersebut, ketika dilihat dari kacamata usul fikih, maka ada dua hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu larangan nahyi tersebut menunjukkan keharaman dari pekerjaan gosip. Yang kedua yaitu larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjauhi perkara gosip. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu dasar hukum gosip. Yang pertama yaitu dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi yaitu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu dari hadis
Hadis yang pertama yaitu berbunyi Sa'id bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mani akhadha shi'ram minal ardi dulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradina. Artinya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, hadis yang kedua yang berbunyi yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Langsung saja poin yang keempat yaitu tanggung jawab ghosab. Seseorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Konsekuensinya yang diterima penggosok adalah berdosa. Nah, jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain, di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu 1. Ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikan. Nah, yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Yang keempat, denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosoknya. Nah, apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan gosok. Nah, yang kelima, apabila yang digosoknya berbentuk sebuah bidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Nah, lanjut ke poin yang kelima ya anak-anak. Yang poin kelima yaitu hikmah dilarangnya ghosab. Apa ya? Nah, ghosab tersebut perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tentu di balik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah dilarangnya perbuatan ghosab antara lain yaitu yang pertama, harta atau milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang kedua, manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. Yang ketiga, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. Yang ketiga, membuat orang yang mau berbuat gosok mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan. Nah, sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang kelima, tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Nah, itu tadi penyampaian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangannya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.